Yang diharapkan pertama, ini memberikan contoh kepada seluruh masyarakat di Oku Timur utamanya, bahwa gerakan menanam ini harus dan wajib di setiap rumah tangga. Sehingga yang hasil yang diharapkan itu tidak lain adalah agar bisa membantu konsumsi di rumah tangga itu, sehingga pembelanjaan rumah tangga bisa tertekan atau bisa lebih hemat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau ada kelebihan dari hasil produksi tanaman itu, maka itu juga bisa menambah pendapatan dari rumah tangga masing-masing, sehingga juga bisa membantu para ibu-ibu untuk meringankan beban pembelanjaan di rumah tangganya. Nah, di samping itu juga, karena ini gerakan menanam tanaman cabai, bawang ini, kalau untuk cabai khususnya, kalau di kita ini sudah biasa di setiap pekarangan rumah atau di belakang rumah itu sudah pasti ada tanaman cabai. Nah, ini harus disebarluaskan lagi ke masyarakat yang mungkin selama ini terlupakan bahwa gerakan menanam ini penting bagi mereka, sehingga satu, untuk urusan rumah tangga bisa terbantu. Yang kedua, juga membiasakan diri menanam di kondisi saat ini yang banyaklah cuaca ekstrim, itu harus kita biasakan dan kita masyarakatkan, kita memberikan contoh kepada seluruh anggota masyarakat yang seluas-luasnya bahwa menanam itu adalah hal yang kalau bisa diwajibkan di setiap rumah tangga. Ya, Pak, izin Pak, gerakan ini Pak sebesar apa Pak pengaruhnya bagi penekanan inflasi Pak? Besar pengaruhnya, karena kalau ini bisa dilaksanakan katakanlah oleh seluruh kelompok masyarakat di setiap wilayah, maka ini akan sangat membantu. Walaupun harga di pasar itu naik, tapi tanaman di rumahnya tersedia, maka tidak perlu repot-repot untuk memikirkan pembelanjaannya. Jadi walaupun harga di pasar tinggi, kalau di rumah tersedia kan tidak ada masalah. Tentu ini Pak juga mendukung program GSMP dan Merdeka Pangan Pak ya? Pasti. Apa Pak tanggapannya Pak? Ya, itu sebenarnya sudah berjalan selama ini, ya. Tetapi program yang dicanangkan selama ini agar tidak mensasar kelompok petani saja, tapi seluruh kelompok masyarakat. Jadi kita pegawai, profesi apapun juga diwajibkan untuk membiasakan diri untuk menanam. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Apa sih tanggapan Bapak mengenai kegiatan gerakan tanam cabai pada hari ini? Ya, jadi apa yang diwawancari Pak Sekda tadi, bahwasannya memang penanaman cabai ini adalah tanaman gerakan tanam cabai dan bawang serentak di 17 kabupaten kota. Dan kita Oku Timur siap untuk melaksanakan kegiatan ini yang kita laksanakan pada pagi hari ini bersama seluruh stakeholder yang terkait. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya kita cabai yang khusus di Kabupaten Oku Timur di 20 kecamatan itu ada sekitar kurang lebih 137 hektar. Dan kemudian kita laksanakan gertam ini di desa Dadimulyo yang merupakan di Kecamatan Madang Suku II. Di Madang Suku II yang terdiri dari 19 desa diwakilkan oleh Desa Dadimulyo yang seluas 2,5 hektar. Dan disaksikan sendiri ini adalah tanam, di sana sudah penanaman, sudah mulai panen, sudah 8 kali panen yang di belakang, yang di depan kita. Nah, ini membuktikan bahwasannya memang petani dari Dadimulyo ini, baik pun kelompok wanita taninya, petaninya itu sudah menanam cabai setiap tahunnya. Dan usia daripada panen cabai ini adalah 100 hari, dari 3 bulan 10 hari. Dan bisa panennya ini kebetulan paritas cabai capla. Nah, cabai capla ini kalau kita perawatan yang bagus itu bisa sampai
25 sampai 30 kali panen dan apabila perawatan yang baik dan bisa mencapai umur 2 tahun. Nah, dikarenakan itu yang lahan di sini merupakan lahan alih fungsi yang tadinya dari tanaman karet dikelola oleh tanaman cabai yang merupakan spot-spot 2,5 hektar yang ada di Dadimulyo. Dan ini bukan program yang baru, tetapi program yang lama mulai dari tahun 2020. Bapak Bupati maupun Bapak Gubernur adalah gerakan Sumsel Mandiri Pangan, dan kemudian yang dari Bapak Bupati adalah gerakan Merdeka Pangan untuk menuju ke kemandirian pangan. Kenapa kita harus menanam cabai? Karena ini adalah untuk kebutuhan keluarga. Paling tidak kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, baik itu di lahan yang tersedia maupun di lahan pekarangan. Dan inilah program-program yang harus kita jalankan sehingga kebutuhan kita sendiri bisa terpenuhi dan kebutuhan pasar kita penuhi sehingga kestabilan harga bisa terjamin. Bukti bahwasannya cabai HAP harga acuan pembelian di tingkat konsumen itu sampai 50 sampai 55.000. Tetapi di Oku Timur cabai itu harganya 45.000, berarti di bawah HAP. Dan kemudian bawang begitu juga. Harga HAP, harga acuan pembelian di tingkat konsumen itu harganya sampai 36 sampai 45.000. Tapi kenyataannya di Oku Timur harganya 22.000 sampai 25.000. Nah, berarti kestabilan harga yang ada di Kabupaten Oku Timur ini tetap terjamin. Dan karena itu disarankan kepada para kelompok wanita tani, kelompok tani, masyarakat petani, marilah kita bersama-sama untuk menanam tanaman hortikultura khususnya cabai untuk kebutuhan kita sendiri, untuk menurunkan stunting, untuk meningkatkan menurunkan tingkat kemiskinan dan untuk menurunkan inflasi khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Terima kasih. Dan untuk harapan kedepannya ini gimana Pak untuk kegiatan kayak gini? Ya, harapan ke depannya karena itu kita kita langsung ke masyarakat, langsung ke petani, langsung ke kelompok wanita apa yang diharapkan mereka untuk supaya mereka bisa menanam cabai rutinitas. Yang pertama mereka kadang-kadang kebutuhan daripada air. Kita akan bantu dengan sumur bor atau mesin nanti oleh Bapak Bupati, dan Bapak Bupati juga sudah membantu semaksimal mungkin di di Madang Suku 2 ini, yaitu berupa asam lumat dan kemudian untuk menetralkan tanah dan kemudian trikoderma untuk mengatasi jamur-jamur. Karena itu nanti kami menampung aspirasi masyarakat khususnya para petani cabai apa yang harus kami bantukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Oku Timur. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya. atas wawancaranya. Kali ini kita bersama Bapak Kepala Desa Dadimulyo. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Kita mau wawancara nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan penanaman cabai serentak yang dilakukan pada hari ini? Terima kasih atas juga kehadiran Bapak Haji Lenosin ST selaku Bupati Oku Timur. Untuk itu kami semua mengucapkan terima kasih atas untuk mendukung daripada gerakan penanaman cabai pada hari ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Haji Lenosin ST untuk kesemuanya memberikan terutama masalah petani-petani kami, baik di penanaman cabai, terus untuk mengoptimalkan daripada terus masalah penanaman cabai, mendukung kami semua di bagian kelompok-kelompok tani kami. Atas pendukungan Bapak Haji Lenosin ST dan juga kepada Bapak Dinas Pertanian, saya mengucapkan terima kasih banyak. Terutama atas dukungan itu sudah memberikan daripada baik guna untuk meningkatkan daripada tanaman-tanaman kami di sini seperti pupuk dan alat-alat yang lain.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas tanggapannya.